Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali kita bertemu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan seraya kita menunggu datang waktu salat berikutnya, kita membaca hadis-hadis yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, atau yang kita kenal dengan Sahihul Bukhari, mana kita sudah menjelaskan di pertemuan terakhir, pertemuan sebelumnya, tentang biografi Imam Bukhari panjang lebar secara ringkas tentunya, yang mana beliau mengumpulkan kitab Sahihul Bukhari ini selama 17 tahun, dan beliau memilih hadis-hadis yang paling sahih dari berapa hafalan beliau, hadis yang beliau hafal 600.000 hadis yang beliau hafal. Beliau pilih mana yang paling sahih dan beliau istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ingin menuliskan satu hadis dalam kitab sahih ini. Istikharah kepada Allah, apakah hadis ini beliau cantumkan dalam kitab sahih ini atau tidak. Dan beliaulah orang pertama kali menulis satu kitab yang lengkap terkait dengan ilmu hadis tentunya, yang hanya menulis yang sahih saja. Sebelum beliau, para ulama menulis semua hadis yang beliau dengar, dan beliau yang mereka tentunya menyebutkan sanadnya. Mereka menganggap kalau sudah menyebutkan sanadnya sudah berlepas diri, tinggal orang yang membacanya menilai apakah hadis ini bisa diterima atau tidak. Nah, orang-orang dulu kalau sudah mendengar nama ini, umpamanya Yahya bin Bukair hadatsani Laits an Yunus an Ibnu Syihab, yang penting saya sudah menyampaikan sanadnya, silahkan yang mendengar mau menerima atau tidak. Sampai kemudian Imam Bukhari termotivasi dengan kalimat salah satu gurunya yang mengatakan, andai saja ada di antara kalian yang menulis satu kitab hanya yang sahih saja, mensyaratkan sahih dalam kitabnya, maka Imam Bukhari pun bertekad membuat satu kitab yang hanya berisi hadis sahih yang lengkap pembahasannya tentunya, mulai dari tentang fikih, tafsir, tentang sirah, bahkan tentang tauhid. Dan kita sudah mengatakan tentunya kitab Sahihul Bukhari, ini kitab yang lengkap, yang mana semua ilmu pelajaran agama tentunya ada dalam kitab kita ini. Mulai dari kitab tauhid menjadi kitab terakhir dalam kitab ini. Dan sebelum kitab tauhid, ini yang kita baca, kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Hadis-hadis yang menyuruh kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebelumnya kita sudah baca satu hadis pertemuan sebelumnya, karena kita tentunya banyak membicarakan tentang sosok Imam Bukhari, yang mana nama beliau siapa? Masih ingat? Muhammad bin Idris
bin Ismail bin Ibrahim, insyaallah, bin Mughirah bin Bardizbah. Kalau Muhammad bin Idris itu nama masjid kita ya kan, Imam Syafi'i nama beliau Muhammad bin Idris. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Imam Muslim siapa namanya? Ya Muslim nama beliau. Imam Muslim ya nama beliau. Kalau Al-Bukhari ini tentu dari daerah beliau Bukhara. Kalau Imam Muslim ya Muslim bin Hajjaj. Muslim bin Al-Hajjaj. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang kedua dalam Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Hadis 7269. Haddatsana Yahya bin Bukair حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا ولما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. Kata Anas bin Malik bahwasanya ia mendengar Umar bin Khattab di hari saat kaum muslimin membaiat Abu Bakar, yang mana Umar naik ke atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Abu Bakar. Tasyahhada qabla Abi Bakar. Beliau yang berbicara, bertasyahud sebelum Abu Bakar yang berbicara. Ini momen saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat sempat bingung siapa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ansar merasa merekalah yang paling pantas sebagai pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena ini Madinah. Madinah yang kota mereka. Sebelum Nabi datang, sebelum kaum muslimin datang ke sana, ya ini milik mereka, tanah mereka, mereka adalah pemimpin di negeri mereka sendiri. Maka mereka menganggap merekalah tentunya sebagai pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena mereka Ahlul Bait, orang asli situ. Biasa yang jadi kepala ya orang aslinya ya kan, pendatangnya jangan jadi pemimpin. Jadi mereka sempat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Satu tempat memang itu jadi tempat musyawarah, sering menjadi tempat berkumpulnya kaum Ansar, baik dari kalangan Aus dan Khazraj. Mereka berkumpul. Ini kaum muhajirin, sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain lagi sibuk mengurus jenazah Nabi SAW. Hingga akhirnya terdengarlah kabar sampai ke telinga Umar dan Abu Bakar dan sahabat muhajirin yang lain, kaum Ansar sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah menentukan siapa pemimpin dari mereka setelah Nabi wafat. Akhirnya Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah bergegas mendatangi mereka. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku ingin menyampaikan sesuatu yang tentunya menguatkan kalau kepemimpinan adalah di tangan Quraisy, sebagaimana Nabi SAW dari Quraisy. Tapi kemudian Abu Bakar menahan Umar. Umar, aku dulu yang ngomong. Baru kemudian Abu Bakar berbicara kepada kaum Ansar. Dan Umar mengatakan, apa yang sudah terbesit di hatiku semua tersampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar mengatakan, wahai Ansar, kalian adalah penolong Allah, kalian adalah orang yang istimewa yang telah membantu Islam. Karena tentunya Islam berkembang setelah hijrah ke Madinah. Artinya disebutkan keutamaan Ansar oleh Abu Bakar. Tapi kemudian Abu Bakar mengatakan,
antumul wuzara wa nahnul umara. Pemimpin dari kami Quraisy, adapun kalian adalah al-wuzara. Wuzara yakni menteri, yakni orang-orang terdekat daripada pemimpin. Maka Abu Bakar mengatakan, maka silahkan pilih antara dua orang ini, antara Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah, aminu hadhil ummah. Abu Ubaidah bin Jarrah tentunya pernah dikatakan oleh Nabi SAW, aminu hadhil ummah, orang paling terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Innahu amin haqqul amin, dia seorang yang terpercaya, benar-benar terpercaya. Kata Nabi SAW, ketika ada satu utusan, yakni rombongan minta untuk dikirim kepada mereka seorang yang terpercaya mengajari mereka, maka keluarlah kalimat ini dari Nabi SAW, aku akan mengutus kepada kalian seorang yang terpercaya, kepercayaan umat ini, dan ia benar-benar haqqul amin. Maka yang disuruh oleh Nabi adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka Abu Bakar mengingatkan hal tersebut, silahkan pilih antara Umar atau Abu Ubaidah. Tapi Umar mendengar itu tentunya langsung mengatakan, tidak pantas Umar jadi pemimpin kalau ada orang seperti Abu Bakar. Mudda yadaka ya Abu Bakar, mana tangan wahai Abu Bakar, kami membaiatmu. Langsung diangkatlah Abu Bakar sebagai pemimpin saat itu. Dan orang-orang Ansor pun sepakat. Ketika Umar bertanya, apakah ada di antara kalian yang rela Abu Bakar menjadi anggotanya, bawahannya, sedangkan dia telah diangkat oleh Nabi SAW menjadi imam. Ketika Nabi SAW mempercayakan dia pemimpin untuk akhirat kita, apakah kita tidak mempercayakan dia sebagai pemimpin untuk dunia kita? Maka semuanya pun sepakat, tentunya Abu Bakar orang yang paling pantas menggantikan Nabi SAW. Setelah kaum Ansar membaiat Abu Bakar, barulah kemudian mereka tentunya pergi ke masjid Rasulullah SAW. Sebelum Abu Bakar berbicara, maka Umar berbicara terlebih dahulu. Ini yang ia sampaikan, amma ba'd. Setelah beliau bertasyahud, muqaddimah, amma ba'du, setelah itu kata Umar, fakhtarallahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi indahu ala alladhi indakum. Allah telah memilih untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa yang ada di sisinya dibandingkan apa yang ada di sisi kalian. Artinya sekarang Rasulullah telah dipanggil oleh Allah. Allah lebih mengutamakan untuk Nabi kita, Rasulnya, apa yang ada di sisi Allah dibandingkan apa yang ada di sisi kalian. Sedangkan sekarang wa hadzal kitabul ladzi hadallahu bihi rasulakum, maka ini kitab yang telah Allah beri petunjuk Rasul kalian, fakhudhu bihi tahtadu, ambillah ia dan ambillah petunjuk darinya, yakni dari Al-Quran. Umar berpesan, peganglah Al-Quran. Walima hadallahu bihi rasulah, dan ambillah apa yang telah diberi petunjuk oleh Rasul kalian. Artinya sekarang Rasulullah telah tiada. Yang menjadi pegangan kita sekarang Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pesan Umar bin Khattab. Kemudian semuanya pun membaiat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Hadis berikutnya, hadis 7270. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Wahaib an Khalid an Ikrimah an Ibni Abbas qala dhammani ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhul kitab. Dari Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memelukku. Kemudian beliau pun mengatakan Allahumma 'allimhul kitab, ya Allah ajarkan kepadanya Alkitab. Alkitab apa maksudnya ini? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran banyak namanya. Nama Al-Quran selain Al-Quran disebut Alkitab. Dzalikal kitabul ladzi la raiba fihi. Kemudian Al-Furqan.
Nama Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqan. Disebut juga dengan Asy-Syifa, Syifa'ul lima fis sudur. Nah, banyak nama-nama Al-Quran. Nah, Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas agar Allah ajarkan Al-Quran kepadanya. Ini tentunya menunjukkan bahwasanya Al-Quran pegangan pertama kita. Insya Allah kita semua tidak ada yang ragu akan hal ini. Al-Quran adalah kitab pegangan kita. Dan Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi SAW, dipeluk oleh Nabi SAW. Ibnu Abbas, beliau tentunya ketika Nabi hidup masih anak kecil. Ketika Nabi wafat, umur Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ketika Nabi wafat umurku 10 tahun. Tapi kemudian ahli sejarah menghitung, ya kurang lebih 13 tahun. Ketika Ibnu Abbas, ketika Nabi SAW wafat. Nah, tapi walaupun dia masih kecil, dia sangat semangat menemani Nabi SAW, bahkan pernah menunggui Nabi SAW di rumah bibinya Maimunah, istri Nabi SAW, Maimunah bintil Harith. Dia bibi kandung dari Ibnu Abbas, maka ia bermalam di rumah bibinya sengaja melihat bagaimana malamnya Rasulullah SAW. Di tengah malam Nabi SAW bangun, kemudian Ibnu Abbas pun ikut bangun. Ia sediakan wudhu Nabi SAW, maka Nabi pun senang melihatnya. Anak kecil sudah semangat untuk qiyamul lail, mengikuti Rasulullah SAW, maka Nabi pun mendoakan Ibnu Abbas dengan doa ini, Allahumma allimhul kitab. Di riwayat lain, Allahumma allimhut ta'wil wa faqihhu fid din. Baik, selanjutnya hadis 7271, haddatsana Abdullah bin Sabbah, haddatsana Mu'tamir qala sami'tu Aufan anna Abal Minhal haddatsahu annahu sami'a Aba Barzah qala innallaha yughnikum aw na'ashakum bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Abdillah waqa'a ha huna yughnikum wa inna ma huwa na'ashakum yunzaru fi asli kitabil i'tisam. Dari Abul Minhal yang mengatakan Abu Barzah menceritakan kepadanya. Abu Barzah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Abu Barzah mengatakan innallaha yughnikum aw na'ashakum bil Islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mencukupkan kalian dengan Islam dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hidup kita ini udah kita fokuskan mempelajari Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, itu sudah cukup untuk pegangan kita dalam hidup ini. Semua sudah lengkap, apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis, itulah pedoman kita. Makanya ketika kita ingin belajar agama, kalau metode para salaf dulu, kalau ingin belajar agama, sebelum mempelajari apapun Al-Quran selesaikan dulu. Hafal Al-Quran dulu. Ini syarat utama, syarat mutlak para salaf belajar agama. Sebelum belajar hadis, sebelum masuk ke halaqah fiqih, pertanyaan pertama, hafiz Al-Quran? Nah, makanya ini juga menjadi motivasi anak dulu ketika dulu belajar di Lipia. Nah, sebelum masuk ke syariah, ketika membaca kitab tentang menghafal Al-Quran ini, di sini disebutkan bahwasanya para salafus saleh terdahulu mereka melarang anak mereka belajar apapun sebelum menyelesaikan Al-Quran. Imam Syafi'i yang ketika belajar kepada Imam Malik, pertanyaan pertama, aqra'tal Quran? Nah, qara'ta di sini yakni apakah kamu sudah bisa membaca Al-Quran tanpa mushaf? Nah, kalau sudah, baru ditanya masalah hadis. Jadi kalau sebenarnya tentunya kalau kita ingin mendalami agama yang benar, maka kita selesaikan Al-Quran dulu.
hafal Al-Quran, kemudian hafal hadis, baru kemudian mempelajari fikih, pelajari khilaf di antara para ulama. Kalau kita langsung belajar fikih, makanya banyak yang salah, artinya justru seolah-olah apa yang dikatakan oleh ulama mazhab itu menjadi pegangan, karena tentunya salah metode. Kalau ikut metode salafus saleh, tentunya Al-Quran dulu didahulukan, baru kemudian hadis, baru mudah untuk memahami khilaf di antara para ulama, tidak bingung lagi dan tidak ada ta'assub fanatik sama sekali kalau metode seperti ini tentunya. Tapi takutnya kalau kita suruh nggak boleh belajar dulu sebelum selesai Al-Quran, nggak selesai Al-Quran nggak belajar agama jadinya nanti. Nah, jadi ini pesan daripada Abu Barzah, seorang sahabat Rasulullah SAW. Cukuplah Islam dan Muhammad SAW kepada kalian. Hadis berikutnya, hadis 7272. Haddatsana Ismail, haddatsana Malik an Abdullah bin Dinar anna Abdullah bin Umar kataba ila Abdul Malik bin Marwan yubayi'uhu wa uqirru bidzalika bis-sam'i wat-tha'ah ala sunnatillah wa sunnati rasulih fi mastata'tu. Bahwasanya Abdullah bin Umar menulis kepada Abdul Malik bin Marwan tentang bai'atnya. Ibnu Umar hidup sampai zaman Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan seorang khalifah yang dulunya beliau adalah seorang ahlu ilmu. Abdul Malik bin Marwan dulu terkenal salah satu faqihul Madinah, orang yang faqih, ahli fikih, ulama Madinah. Tapi kemudian beliau masuk dalam politik. Kemudian beliau jadi khalifah di Syam, jadi pemimpin di Syam. Ketika beliau jadi pemimpin, maka keilmuan beliau seolah-olah terlupakan, karena sekarang tentunya beliau jadi pemimpin, khalifah, hidup di dalam kemewahan. Dan Abdul Malik bin Marwan dialah yang menugaskan Hajjaj bin Yusuf tentunya untuk memerangi penduduk Irak. Kemudian Hajjaj bin Yusuf pun pergi ke Madinah memerangi Abdullah bin Zubair, membunuh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Maka ini yang dikatakan para ulama, kalau masuk ke dunia politik susah untuk istiqamah. Sampai akhirnya tentunya Abdullah bin Zubair terbunuh, Anas bin Malik juga dihinakan oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi tentunya Abdul Malik bin Marwan memarahi Hajjaj bin Yusuf akan hal ini. Nah, ketika Abdul Malik bin Marwan diangkat sebagai khalifah, ia menyuruh semua orang tentunya membaiatnya, apalagi para ulama yang hidup di zaman tersebut, para sahabat yang masih hidup. Salah satu sahabat yang masih hidup adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab pun menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan, wa uqirru bidzalika bis-sam'i wat-tha'ah. Aku mengakui engkau sebagai khalifah, aku dengar dan aku taati di atas sunnatullah wa sunnatu rasulihi. Di atas sunnatullah, sunnatullah maksudnya di sini sunnah secara bahasa artinya tariqah, jalan. Sunnatullah yakni syariat Allah, wa sunnati rasulihi dan sunnah rasulnya, fi mastata'tu semampuku. Artinya semua ukurannya adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Aku akan ikuti engkau kalau masih di atas Al-Quran dan sunnah, kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu bi jawami'il kalim. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dengan jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas tapi padat maknanya. Hadis 7273. Haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an Ibnu Syihab an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu bi jawami'il kalim wa nusirtu bir ru'b
wa baina ana naim ra'aituni utitu bimafatihi khazainil ard fawudi'at fi yadi. Qala Abu Hurairah faqad dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum talghasunaha aw targhasunaha. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu bi jawami'il kalim, aku diutus dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yakni yang tadi kita katakan kalimatnya ringkas tapi padat maknanya. Jadi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jawami'ul kalim, yang beliau tidak panjang mengatakan sesuatu, tapi sering beliau menyampaikan dengan ringkas, tapi itu sudah mencakup semuanya. Ini salah satu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya, menyampaikan kalimat dengan ringkas tapi padat maknanya. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diutus dengan jawami'ul kalim wa nusirtu birru'bi, dan aku pun dibantu dengan rasa takut yang diberikan Allah kepada musuh-musuh Islam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke perang Tabuk, yang tadinya orang-orang Romawi telah semangat ingin memerangi kaum muslimin, mereka sudah mengumpulkan 200.000 pasukan, dan raja mereka juga ikut terjun langsung, pemimpin tertinggi mereka ikut terjun langsung karena tidak menerima kekalahan di perang Mu'tah. Di perang Mu'tah itu Khalid bin Walid bisa mempertahankan pasukan yang jumlahnya hanya 3.000 melawan 200.000 pasukan. Maka ini memalukan bagi Romawi yang saat itu terkenal sebagai tentara paling hebat, pasukan terhebat, bahkan Persia pun kalah. Waktu itu Persia dengan Romawi bersaing. Persia pernah mengalahkan Romawi, kemudian Allah mengatakan ghulibatir Rum fi adanal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ketika Romawi kalah, orang-orang Quraisy penyembah berhala senang, karena mereka menganggap orang Romawi ahlul kitab itu lebih dekat dengan kaum muslimin. Agak mirip lah, yang beriman kepada Allah kemudian meyakini ada kitab yang diturunkan oleh Allah. Orang-orang Romawi tentunya meyakini Injil itu kitab dari Allah. Masih banyak tentunya sebagian yang masih murni saat itu ketika Nabi diutus, masih ada yang hidup dengan akidah sesuai dengan akidah Nabi Isa yang asli, yang murni. Maka orang-orang Quraisy senang, penyembah api itu agak mirip dengan penyembah berhala. Penyembah yakni yang memiliki kitab Nasrani agak mirip dengan kaum muslimin. Mereka senang Persia menang melawan Romawi. Kemudian Allah turunkan ayat ghulibatir Rum, ya Romawi kalah fi adanal ard, di tempat yang rendah. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, setelah mereka kalah mereka akan menang fi bid'i sinin, dengan hitungan bid'i sinin. Bid' itu ya antara 3 sampai 10, beberapa tahun lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Abu Bakar taruhan. Waktu itu tentunya belum diharamkan judi, khamar, itu di Madinah. Ini masih di Mekah. Abu Bakar mendatangi Quraisy mengatakan, saya berani taruhan Romawi akan menang melawan Persia beberapa tahun ini, paling lama 10 tahun. Kamu berani taruhan Abu Bakar? Ya. Taruhan dengan harta yang banyak, dengan Abu Jahal, entah dengan siapalah pemimpin Quraisy. Dan benar, tentu tidak mungkin wahyu Allah salah. Akhirnya Romawi pun menang melawan Persia. Sebutkan entah 5 tahun berikutnya, 5 sampai 7 tahun berikutnya Romawi menang. Dan Abu Bakar tentunya menang taruhan jadinya. Dan saat itu Romawi adalah pasukan terhebat di dunia. Maka orang mengakui Romawi adalah pasukan terhebat yang paling lengkap senjatanya, paling terlatih. Nah, ketika melawan kaum muslimin yang jumlahnya cuma 3.000, bisa imbang. Maka saat itu pemimpin Romawi merasa terhina.
Akhirnya ia pun bertekad akan datang lagi menyerang kaum muslimin. Maka Nabi SAW pun menyuruh semua kaum muslimin wajib ikut perang ini. Ini perang yang sangat menentukan. Hingga kemudian mereka pun pergi meninggalkan Madinah, berangkat menghadapi pasukan Romawi hingga sampai ke daerah Tabuk yang kita kenal dengan perang Tabuk. Sampai di sana pasukan Romawi ketakutan, mana ini pasukan terhebat ini, pada mundur lagi ke kampungnya, takut. Hingga akhirnya Nabi SAW menaklukkan beberapa wilayah yang masih di bawah Romawi di perbatasan, dan beliau pun pulang membawa ghanimah yang banyak. Sedangkan musuh sudah kembali ke bentengnya, ke Syam, ke pusatnya. Kenapa? Mereka takut. Mereka berpikir, kalau dulu cuma 3.000 saja bisa imbang melawan 200.000, ini 30.000 dipimpin langsung oleh pemimpin tertingginya, yakni Muhammad SAW. Akhirnya pada ciut, mundur semuanya. Makanya kata Nabi SAW, nusirtu birru'bi, Allah bantu aku dengan memberikan rasa takut kepada musuh. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, wa baina ana naim ra'aituni utitu bimafatiha khazainil ard. Ketika aku tidur, aku melihat aku diberikan kunci perbendaharaan bumi. Fawudi'at fi yadi, kemudian diletakkan di tanganku. Artinya Nabi SAW akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan bumi. Artinya Nabi SAW akan menaklukkan semua negara-negara adidaya yang hidup di zaman tersebut. Dan kemudian Abu Hurairah mengatakan, faqad dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antum talghathunaha aw targhathunaha. Dan sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kalianlah yang menikmatinya. Atau kalimat targhathunaha yakni yang menghisapnya, atau kalimat tushbihuha. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat mencicipi bagaimana perbendaharaan bumi ini. Artinya belum sempat melihat jatuhnya Persia dan Romawi. Tapi siapa yang menaklukkannya? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di zaman Umar bin Khattab, Persia musnah, Romawi juga. Romawi tidak semuanya, tapi wilayah Syam yang menjadi pusat Romawi habis, menjadi wilayah kaum muslimin. Nah, ini tentunya makna daripada mimpi Nabi SAW. Yang menjadi pedoman kita di sini atau menjadi garis bawah pembahasan kita, kalimat pertama yakni bu'istu bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas dan maknanya dalam. Maka tentunya ini adalah motivasi bagi kita untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Petunjuk dari Nabi SAW. Ucapan-ucapan Nabi tidak panjang-panjang, tidak banyak hadis yang panjang. Bahkan sekarang alhamdulillah udah banyak kitab-kitab hadis pilihan yang dia pendek-pendek sampai ada 100 hadis pilihan yang ringkas-ringkas saja. Dan itu bisa kita jadikan tentunya sebagai pedoman hidup. Hadis berikutnya hadis 7274, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah haddatsana Al-Laits an Sa'id an abihi an Abi Hurairah anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma misluhu umina aw amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilai fa arju anni aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Tidak ada seorang nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi yang diberikan oleh Allah ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat
yang mana ma misluhu umina alaihil bashar, yang beriman banyak manusia melihat ayat-ayat dan atau mukjizat-mukjizat tersebut. Wa inna makana alladhi utituhu wahyan, adapun aku, mukjizatku yang Allah berikan kepadaku hanyalah berupa wahyu. Auhahu Allahu ilai, yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju anni aktsaruhum tabi'a, dan aku mengharap menjadi manusia yang paling banyak pengikutnya yaumul qiyamah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para nabi sebelumku, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat masing-masing, dan tidak ada manusia yang beriman sebanyak manusia yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyaksikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menegaskan, adapun aku, mukjizatku yang Allah berikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Maka tentunya kita semua bisa menyaksikan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sekarang kita bersama mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Al-Qur'an. Ini kalau kita tidak mengambil keutamaan ini, ya rugi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat beliau terus bersama kita sampai hari kiamat. Maka Al-Qur'an bagian daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentunya anjuran untuk kita terus bersama wahyu, bersama Al-Qur'an. Dan beliau mengatakan, hanya dengan Al-Qur'an ini Allah jadikan aku orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Kalau Nabi sebelumnya tentunya mukjizatnya bermacam-macam. Nabi Musa mukjizatnya tongkatnya berubah jadi ular, bisa membelah lautan. Nabi Isa, apa mukjizat Nabi Isa? Bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan segala penyakit, dan bisa mendatangkan makanan dari langit. Makanan yang siap dimakan terhidang langsung dari langit. Itu Al-Maidah. Banyak mukjizat Nabi Isa. Tapi lihat pengikut Nabi Isa alaihissalam, tidak sebanyak pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jam berapa azan Isya? 45. Oh, masih lama ya. Thayyib. Kemudian babul iqtida bi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita masuk ke bab ini, jadi tentang Al-Qur'an, apalagi ini tentunya kita mendekati bulan Ramadan, pesan agar kita banyak membaca Al-Qur'an. Tentunya harus terus kita dengungkan pada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadi orang yang dikeluhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keluhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an? Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjur, yang ditinggalkan, sesuatu yang ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan bagaimana ini? Tidak dibaca, tidak dijadikan pedoman hidup. Jadi minimal bagaimana sebenarnya kita dengan Al-Qur'an? Kalau kita tanya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kam akhtim minal Qur'an?" Kapan aku mengkhatamkan Al-Qur'an? Syahar, 1 bulan. 1 bulan. Jadi minimalnya sebenarnya kita harusnya mengkhatamkan Al-Qur'an sebulan sekali. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Ana astati'u aktsar min dzalik." Aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu, usbu', dalam sepekan.
Aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Salatsa ayyam, kalau begitu 3 hari kamu mengkhatamkan Al-Quran. Aku sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Nah, ini sahabat yang luar biasa, ini Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr, yang mana beliau tentunya orang yang ahli ibadah, yang beliau qiyamul lailnya itu bisa sampai 1 malam selesai 30 juz. Tidak hanya bulan Ramadan. Nah, kalau Ramadan siangnya khatam, malamnya khatam di kesehariannya. Tapi kemudian Nabi pun mengatakan tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena kalau sudah lebih dari 3 hari, kamu tidak akan memahami yang kamu baca. Ini pesan dari Nabi SAW. Maka tentunya malu kita kalau seharian tidak ada membaca Al-Quran, memegang Al-Quran atau memurojaah Al-Quran. Coba kita wiridkan. Harus ada dari kita wiridnya. Wirid itu yakni wirid baca Al-Quran. Berapa halaman yang kita baca sehari? Berapa juz yang kita baca sehari? Kalau bisa tentunya targetnya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Sepekan kita khatam Al-Quran, maka tentunya keberkahan akan kita dapatkan. Kalau belum bisa ya kita usahakan sebulan kita khatam Al-Quran. Selain di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan tentunya. Karena tentunya kebahagiaan kita ada di dalam Al-Quran. Coba rasakan bagaimana nikmatnya ketika kita setiap hari tidak lepas dari Al-Quran. Bagaimana bahagianya. Ana pernah mencoba, nah ini pengalaman ini ya, ketika mendengar tentunya para ulama bisa khotam 1 hari atau bahkan ya ini ketika Ramadan seperti Imam Syafi'i 2 kali khotam dalam sehari, Imam Bukhari. Nah, apa iya bisa? Waktu di pesantren dulu coba anak usahakan khotam sehari. Mulai dari kebetulan pas Ramadan, i'tikaf di masjid, mulai dari habis subuh baca Al-Quran sampai tarawih baru selesai. Alhamdulillah. Setelah itu subhanallah, terasa hati ini begitu lapang. Itu berlangsung beberapa hari sampai masuk Lebaran. Beda rasanya, suasananya, hati kita selalu plong, tenang. Hingga beberapa hari lewat ya, kita tentunya seiring waktu kemudian melakukan dosa, hilang perasaan itu. Maka dari situ tentunya bertekad, anapun bertekad berusaha terus bagaimana menjadi ahlul Quran, menghafal Al-Quran. Rasakan, pasti hidup kita bahagia kalau kita setiap hari tidak melepaskan wirid kita dari Al-Quran. Ketika kita merasa gundah gulana, ketika ada masalah, coba lihat apakah oh ya udah berapa lama saya nggak baca Al-Quran. Ke situ jadinya pikirannya. Maka kita niatkan mulai sekarang, kita berpegang dengan Al-Quran, membacanya, menghafalnya, memakainya untuk qiyamul lail. Dengan hanya sekedar tarawih saja kita baca Al-Quran panjang, usahakan itu menjadi rutinitas kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran. Taib, azan terlebih dahulu, kita lanjutkan sedikit lagi. Fadhal, dah masuk waktu. La baik. Sedikit lagi teringat tadi tentang Al-Quran. Beberapa hari ini ana banyak mendengar makta' video dari Syekh Abdul Rashid As-Somali. Syekh Abdul Rashid orang Somalia, yang mana beliau bisa dikatakan sekarang termasuk yang paling ahli qiraah asyarah di dunia.
menjadi rujukan Syekh Al-Mi'sarawi di Mesir dan Syekh Abdul Rashid orang Somalia. Dan Syekh masyayikh yang lain tentunya. Syekh Abdul Rashid beliau banyak bercerita tentang Al-Quran. Salah satunya ia mengatakan ketika dulu dia belajar di Mesir, pulang ke Somalia, ketika pulang ditanya sama ayahnya, "Kam wirduka?" Pertanyaan pertama kan ketika pulang, "Kam wirduka fil yaum?" Berapa wiridmu membaca Al-Quran setiap hari? "Kam takhtim?" Berapa lama kamu mengkhatam Al-Quran? Dia mengatakan dengan bangganya, aku jawab, "Usbu'." Setiap pekan saya khatam Al-Quran. Hah? Ternyata ayahnya enggak senang. Sahada, apa? Cuma sepekan? Anta main dah kak iyal, kamu enggak punya keluarga, enggak punya istri, enggak punya anak. Kamu kukirim untuk belajar Al-Quran, kamu khotomnya sekali sepekan saja. Jadi bagaimana ayah? Ya minimal sama seperti saya. Saya aja ada istri, ada anak, khotom sekali 3 hari. Nah, ayahnya khotom sekali 3 hari. Ya ini setiap hari berarti 10 juz. Masya Allah. Dan katanya ayahku memang gak pernah tinggal walaupun safar, apalagi tidak safar, itu setiap hari 10 juz. Dan setiap 3 hari selalu khatam Al-Quran. Masya Allah. Dan luar biasa keberkahannya. Katanya pernah dia pulang-pulang pakai celana, biasa tentu di sana ya pakai jubah. Ini pulang pakai celana atau pakai jubah. Kamu dari mana? Belajar bahasa Inggris. Kata ayahnya. Belajar bahasa Inggris. Kamu lihat kedai-kedai yang di sana itu? Ya, itu punya siapa? Ya punya ayah lah. Aku nggak pernah belajar bahasa Inggris bisa punya kayak gitu. Aku hanya bermodalkan Al-Quran, katanya. Masya Allah. Artinya, ya Allah akan bukakan pintu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu maksud ayahnya. Gak perlu kamu sibuk dengan bahasa Inggris apa. Fokuskanlah dulu Al-Quran. Itu arti ucapan ayahnya ini. Maksudnya tentunya dengan Al-Quran ya seperti yang kita katakan tadi, kebahagiaan dunia akhirat kita akan rasakan insya Allah. Salah satu kisah yang paling masyhur tentang Syekh Abdul Rashid ini, ya katakan ketika pertama dulu dia belajar pergi naik pesawat ke Mesir, pas pulangnya dia nggak tahu itu di pesawat itu rupanya ada batasan barang-barang, lewat harus bayar sekian. Ia beli, kebetulan lagi ada pameran buku. Pameran buku harga murah-murah, banyak dibelinya kitab-kitab. Jadi ketika di pesawat tentunya di bandara ini kelebihan berat. Akhirnya dibilang sama ya penjaga bandara itu, ini karton ini harus bayar sekian-sekian. Aku nggak punya uang. Kamu maksudmu apa? Bercanda atau gimana? Ya, aku nggak ada uang. Aku punya tiket saja. Ya sudah, kamu naik, karton ini tinggal, buku ini tinggal. Ya itu peraturan bandara udah masyhur. Bandara di mana-mana ya kalau kelebihan bagasi harus bayar. Ya kalau nggak bayar ya tinggal. Katanya enggak. Kitab-kitab ini harus ikut bersamaku. Ya sudah, kitabnya kami bawa, kamu tinggal, katanya. Enggak, saya harus ikut dua-duanya. Ya enggak bisa lah. Ya udah pergi sana, katanya. Akhirnya dia mengatakan, saya harus berangkat tapi kitab ini harus ikut. Oke baik, saya tantang kamu. Coba kamu usahakan siapa yang kamu jumpai, apakah kamu bisa tanpa membayar, bisa kamu berangkat dengan kitab-kitab ini. Akhirnya dia pun, ini katanya berangkat subuh, ini tengah malam, sepertiga malam terakhir, kurang lebih ya mungkin jam 4 lah. Akhirnya dia pergi ke musola bandara. Dia sholat di situ, sholat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan. Dan beliau mengatakan yang saya ingat, yang saya baca saat itu, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard, ilahumma Allah, sampai subuh.
ketika azan subuh, kemudian jamaah pada datang, kemudian mereka pun menyuruh dia menjadi imam. Karena dia pakaiannya tentunya ya pakaian seorang talibul ilmi. Kamu yang jadi imam. Ia pun imam. Selesai sholat, ia pun berpaling ke jamaah. Ia lihat ada seorang yang berpakaian dinas bandara menangis, terharu mendengar bacaannya tadi ketika sholat. Kemudian petugas bandara tersebut, waktu itu dia katanya tiketnya diletakkan di atas sajadah saja. Tanpa berkata-kata diambil tiket tersebut. Ia lihat, kamu mau berangkat bentar lagi nih? Iya. Kenapa belum pergi? Aku ada masalah sedikit. Sudah nanti sajalah. Coba bacakan lagi Al-Quran. Masya Allah bacaanmu begitu enak saya dengar. Nanti bisa kita urus ini katanya. Disuruhnya Syekh Abdul Rasid baca lagi. Katanya ini waktu itu masih thalibul ilm, belum ada yang mengenal saya sama sekali. Akhirnya dia membaca Al-Quran. Kemudian si petugas tersebut pun tambah menangis, terharu dengan bacaannya. Akhirnya ia mengatakan, ayo kita ke mejaku. Ternyata dia adalah pimpinan bandara di situ. Kemudian dia pun menanyakan, apa masalahmu? Ya ini aku kelebihan bagasi, petugasnya nggak bisa memasukkannya. Siapa petugasnya? Akhirnya dia angkat telepon. Siapa yang jaga? Si fulan, suruh dia ke sini. Masya Allah. Akhirnya orang tersebut masuk. Ketika pertama kali masuk, ia lihat Syekh Abdul Rasid, langsung dia gemetar katanya. Subhanallah, ternyata ini bukan orang sembarangan. Ya dimarahi. Kamu nggak membolehkan Syekh ini, apalah susahnya, hanya sekedar beberapa karton lebih, udah izinkan saja. Pokoknya kamu ikut bersama Syekh ini, fulan ini, pergi sampai dia duduk di tempat duduknya, pastikan dia berangkat, semua yang ia inginkan bisa terpenuhi. Orang tersebut pun minta maaf, dan akhirnya si petugas tadi membawanya semua kitab-kitabnya, terangkat semuanya. Masya Allah. Beliau tentunya mengingat hal tersebut menjadi keberkahan Al-Quran, yang mana beliau tentunya setiap hari minimal 5 juz. Kalau ingin 1 pekan hatam Al-Quran, ya berarti ya 5 juz. Kalau 5 juz 1 hari berarti 6 hari selesai 30 juz. Maka keberkahan seperti ini akan banyak dijumpai oleh ahlul Quran yang membacanya siang dan malam. Tidak hanya membaca di siang hari, tapi dipakai untuk qiyamul lail, untuk sholat malam. Maka tentunya kita berusaha agar kita semua menjadi ahlul Quran. Ini mungkin tentunya ceramah terakhir sebelum Ramadan. Bulan depan kita akan masuk bulan Ramadan. Ini kita bulan Sya'ban, maka kita persiapkan dari sekarang. Kita persiapkan mulai dari sekarang, tentunya kita berusaha menjadi ahlul Quran. Yang mana tentunya ahlul Quran adalah ahlullahi wa khassatuhu. Allah punya keluarga, sudah kita bahas di kitab Usulul Iman. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah punya keluarga di bumi, keluarga tanda kutip tentunya dekat dengan Allah. Ketika ditanya, man ya Rasulullah ahlullah, keluarga Allah siapa itu? Hum ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh, yakni ahlul Quran, mereka adalah ahlullahi dan orang-orang khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Maukah kita menjadi orang dekat Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jalannya adalah dengan kita selalu bersama Al-Quran, kita hafalkan Al-Quran, kita pahami, dan kita pakai untuk qiyamul lail, sholat malam. Karena alasan Al-Quran membela pembacanya adalah, ya, kalau kita pakai hafalan kita untuk qiyamul lail. Saya pernah juga Ana sampaikan beberapa kali hal ini, hadis dari Nabi SAW, Al-Quran was siyam yashfa'ani indallahi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan membela pelakunya di hari kiamat. Adapun puasa akan mengatakan, Allahumma, nanti amalan ini berbicara, Allahumma mana'tuhu ta'am fin nahar fasyafi'hu fiyya.
Kata puasa, ya Allah, gara-garaku dia tidak bisa makan di siang hari, maka syafaatkanlah ia untukku, selamatkanlah ia karenaku. Adapun Al-Quran, apa alasannya membela pembacanya? Allahumma mana'tuhun nauma fil lail, ya Allah, aku telah mencegahnya tidur di malam hari, maka selamatkanlah ia untukku. Maka ahlul Quran adalah yang memakai hafalannya qiyamul lail, yang merasa ketika dia sudah hafal Al-Quran, dia merasa harus memakainya untuk qiyamul lail, salat malam, salat tahajud, maka dialah ahlul Quran. Ahlul Quran bukan orang yang bisa melafazkan Al-Quran seluruh-seluruhnya, tahsin dengan begitu sempurnanya. Itu ada dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW mendatangi para sahabat di masjid. Saat itu mereka sedang membaca Al-Quran, minhumul a'rabi wal a'jami. Ada yang dari A'rab, orang Arab pedalaman, dan ada orang Ajam yang bukan orang Arab. Iqra'u fakullun hasan, bacalah, semua bacaan kalian bagus. Sayati aqwam yuqimunahu iqamatal qidah yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Akan datang satu kaum yang mereka membaca Al-Quran seluruhnya seperti meluruskan anak panah, saking harus pasnya hurufnya. Tapi mereka yata'ajjalunah mengharapkan yang segera, artinya mengharapkan dunia, wala yata'ajjalunah, tidak mengharapkan akhirat darinya. Itu ada hadis dari Nabi SAW. Tahsin tentunya bagus, kita memperbaiki bacaan kita, tapi bukan itu menjadi ukuran ahlul Quran. Ahlul Quran yang membacanya, memakainya dalam qiyamul lail dan mengamalkan isi kandungannya di siang hari tentunya. Semoga kita semua termasuk ahlul Quran yang mereka adalah ahlullahi wa khassatuh. Maka mari kita jadikan Ramadan tahun ini insyaallah Ramadan istimewa, yang kita lebih memaksimalkannya dengan Al-Quran dibandingkan tahun-tahun berikutnya insyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.